Konnichiwa, konbanwa. Selamat siang dan selamat malam. Kembali lagi bersama gua Seva di konten nganim, ngobrol tentang anime, manga, dan light novel. Kali ini gue mau ngomongin salah satu anime yang menurut gue paling the best. Dan ini adalah anime kesukaan gue, terfavorit. Lu lihat dari gambar inian gue udah tahu lah ya apa ya. Ini adalah anime yang pada saat gue awal-awal nonton anime, pada saat gue pertama kali benar-benar mengeksplor dunia anime gitu ya, yang masih belum tahu apa-apa. Gue masih tahu cuman One Piece, Naruto, Bleach, terus ya semacam itu yang udah besar-besar gitu ya. Gue baru tahu dan gue baru mau mencoba menjelajah anime-anime yang dibilang masih belum terlalu terkenal di dunia atau masih belum terlalu besar banget di dunia itu. Gue menjelajah ya menjelajah ya, bisa menjelajah lah ya. Menjelajah, gue nonton satu anime. Gue waktu itu memang nonton semuanya. Gue ababat habis genrenya. Ada yang genre slice of life, terus genre pokoknya banyak lah, ada action lah, lalu ada harem atau romance atau banyak lah, pokoknya gue jelajahin semua. Lalu pada satu anime yang slice of life nih ya, ini tuh anime pertama yang bisa dibilang ngebuat gue menangis. Nangisnya itu bukan nangis secara yang kayak terharu atau atau kayak merasa hormat gitu. Jadi kayak itu enggak secara menangis seperti itu. Menangis yang benar-benar kayak merasakan bagaimana kehilangan seorang, bagaimana beratnya kehidupan seperti itu. Gue bener-bener nonton ini tuh bener-bener berasa banget gitu. Dan ini jujur salah satu mahakarya yang dibuat oleh siapa gue lupa namanya. Siapa mahakarya yang dibuat oleh gue lupa namanya itu, yang dia sering banget ngebuat ini, bahkan ngebuat Charlotte, ngebuat Angel Beats, banyak lah pokoknya. Gue lupa namanya siapa ya namanya. Bukan Makoto Shinkai, siapa sih namanya, gue lupa bener dah. Pokoknya dia orang ini ngebuat banyak anime yang sedih juga, tapi dari seluruh anime yang gue tonton yang buatannya dia lah ya, atau yang penulis ceritanya dia itu ya, cuma anime ini yang bener-bener nyangkut di hati gue dan bener-bener berasa banget gitu lah. Dan ini nama anime ini ya Clannad lah kalau lo bisa lihat iniannya lah ya. Nah, Clannad ini tuh berasal dari VN, visual novel, atau yang kalau lo tau itu game novel lah, dimana ya dia cuman ada bacaan kayak baca novel aja tuh kayak gitu ya. Terus ada ilustrasinya. Lalu gamenya ini tuh kayak lu bisa milih rute-rute, kayak misalnya ada beberapa heroin ya, atau beberapa perempuan yang bisa lu deketin. Misalnya lu ke Nagisa nih yang main heroinnya, lu terus naikin statusnya dia, kayak misalnya deketin dia begitu kayak deketin, lalu lama-lama rutenya bakal ke dia lah, seperti itu. Nah, ini dia berasal dari visual novel lalu diadaptasi ke anime. Anime itu di anime ada dua season ya. 2 season. Dan ini jujur dari visual novel semua kalau nggak salah ya, nggak ada filler kalau nggak salah ya. Dan ya gamenya pun laku keras ya, laku banget ya. Bentar, gue penasaran namanya siapa, nama ininya. Jun Maeda. Ya meskipun bukan yang menulis ya, tapi Jun Maeda ini emang suka, dia tuh entah dari Clannad, Charlotte, Little Buster, banyak lah anime yang ngebuat itu bener-bener jadi nangis gitu. Dan ada dimana ada kayak sedikit ada tragedi yang bisa ngebuat lo nangis kayak gitu. Jun Maeda. Nah, sebenarnya ini anime ya, gue balik lagi ke anime ini kan tadi kan video game ya. Anime ini sebenarnya jujur cuma slice of life, ada dramanya dan ada romance-nya. Meskipun romance-nya ya awal-awal pada saat season 1 ya, di episode awal itu ya kayak di VN ya, dimana lu masih bebas, lu bisa ngincer yang mana seperti itu. Tapi di animenya dia terus ngincer ke main heroinnya lah, seperti itu.
Dan barulah di Clannad After Story atau season keduanya ya, disitulah baru berjalan romance-nya, bagaimana slice of life-nya begitu. Nah, Clannad ini sebenarnya unik ya, Jun Maeda ya. Bukan pembuat, gue bingung Jun Maeda ini pembuat atau apanya, gue juga rada bingung. Jadi Clannad ini agak unik, dia itu komedi. Di awal-awal tuh komedi. Seluruh yang diinin sama Jun Maeda awalnya itu komedi, lucu banget, lucu. Lu ketawa lah, lu ngakak lah ya. Namun pada saat hampir-hampir episode terakhir itu lu berbalik gitu. Tadi yang ngakak bener, sekarang jadi nangis gitu. Bener-bener ngeluarin air mata. Nggak kayak Gintama yang dimana terus-terusan ngelawak gitu ya. Meskipun udah serius tapi dia ngelawak gitu. Akhir-akhirnya lawak gitu. Ini enggak, ini dari lawak pelan-pelan makin pelan-pelan menjadi sebuah tangisan gitu lah. Ya, dan ini gue berkali-kali gue ngomong ini mahakarya ya. Ini bener-bener anime yang pertama kali buat gue nangis, dan ini anime yang the best dari gue nih ya. Dari gue tuh kalau misal ditanya itu anime mana yang paling lu suka, gue langsung jawab Clannad. Mungkin bukan Clannad tapi Clannad After Story, karena yang di After Story-nya lah dimana yang bener-bener gue roller coaster itu, perasaan gue roller coaster itu, kadang lucu, kadang nangis begitulah. Nah, oke. Jadi cerita itu ya tentang sebenarnya harem ya kalau misalnya di season 1 ya harem lah, kayak ada cowok SMA biasa gitu dikelilingi oleh perempuan-perempuan ini, ada Nagisa, ada Tomoyo nih. Terus siapa nih gue lupa karena gue cuma inget si Nagisa doang. Kayak gitu. Nah, lalu dia kayak gimana ya? Kayak misalnya setiap beberapa episode ceritanya bakal habis, bukan cerita bakal habis, kayak misalnya ada suatu masalah habis kayak gitu, sampai pada saat di season kedua. Ini gue mau ngebahas season keduanya sih ya, karena yang paling ngelotok di gue tuh yang season keduanya. Dan kalau lu mau nonton ini ya, sebelum gue ngomong ke S2 ya, kalau lu mau nonton Clannad ini, jangan langsung ke S2, jangan lu ke After Story. Memang di After Story itu yang paling bagus menurut gue ya, emang yang paling bagus. Cuma untuk mendapatkan feel karakternya, feel ceritanya, lu harus nonton dulu yang Clannad season 1. Karena lu nggak bisa langsung lompat begitu aja men, lu nggak bakal ngerti ceritanya kayak gitu. Meskipun ya emang dari cerita Clannad S1 ke S2 itu berbeda jauh ya. Yang Clannad S1 itu kan cerita tentang mahasiswa lah ya, sekolah lah ya, pendidikan. Tapi pada saat di S2 itu kan jatuhnya udah ke masyarakat gitu, udah bekerja, udah seperti itu. Memang agak beda gitu dari dunia sekolah ke dunia masyarakat gitu. Cuma ya untuk mendapatkan hal yang ada di dunia masyarakat itu, lu harus tahu dulu di dunianya bagaimana dia bereaksi terhadap suatu masalah di dunia pendidikannya gitu, di dunia pada saat dia masih sekolah kayak gitu. Nah, ini kan S1 ya, jujur gue S1 nggak terlalu mau ngebahas. S1 itu lebih banyak ke komedi. Ya memang ada beberapa yang sedihnya, tapi nggak tertangkap banget sama gue. Tapi di S2 nih men, S2 season kedua After Story, oh shit, gue tuh kalau ngebayanginnya jadi penangis lagi gila. Bener. Ini tuh ya Allah, astaga, bener-bener parah. Drama kehidupannya dapet, romance-nya dapet, komedinya dapet, semua dapet di situ. Mungkin gue terlalu mendewakan ini ya, mendewakan After Story ya, tapi ya mau gimana lagi, karena emang bagus men. Nggak kaleng-kaleng ini anime, bagi gue ini nggak kaleng-kaleng. Ceritanya itu bagus gitu. Kayak misal udah ceritanya bagus, terus musiknya bagus, musik dalam animenya ya. Lalu pengembangan karakternya bagus, lalu cerita tragisnya bagus. Meskipun ya di akhir ada sedikit yang tidak tidak rasional atau tidak secara logika tuh nggak mungkin gitu ya. Meskipun di akhirnya kayak gitu, agak-agak logikanya agak-agak kurang, tapi ya itu kalau gue masih bisa gue maafkan men. Karena emang udah bagus, dan karena sudah bagus gitu, dan udah bagus ya gue meskipun agak sedikit ada yang nggak sesuai logika, ya gue masih bisa memaafkannya. Lu lihat aja di Mal After Clannad biasa ya 8,05 skornya men. After Story 8,95, hampir 9.
kan yang paling tinggi itu kalau nggak salah ini ya Full Metal Alchemist kan. Ranknya tuh berapa tuh Full Metal Alchemist tuh? Masih Full Metal nggak sih? Oh tuh kan masih Full Metal Alchemist Brotherhood 9,17. Cuma beda 0,18 kali ya. Iya beda 0,18 lah. No, dia ada di baris ke-13 lah untuk My Anime List ya, karena gue rata-rata ngambil dari My Anime List gitu. Atau enggak Wikipedia, gue biasa ngambil dari situ. Nah ini tuh Clannad nggak ada fightingnya, nggak ada actionnya, nggak ada, tapi lebih ke cerita di mana dunia kehidupan, dunia masyarakat, dunia slice of life lah, dunia kita sehari-hari gitu. Dan memang yang tadi gue bilang di akhir memang sedikit tidak ada logikanya gitu. Tapi tetap masih bisa gue maafkan karena dari cerita tersebut, dari dia meskipun nggak logika ya, nggak logikanya tuh nggak masuk, tapi penempatannya cerita yang nggak ada logika itu masuk ke dalam ceritanya yang dimana dia lebih ke logika gitu lah. Masuk seperti kayak misalnya ya contoh suatu hal yang nggak logis ya, nggak logika sih, nggak logis gitu ya, kayak misalnya pada saat One Piece di arc Water 7 di mana bukan Water 7, iya di Saga Water 7 ya kan namanya, Saga Water 7 iya Saga Water 7 di mana di arc Enies Lobby-nya di akhirnya itu kan, pada saat mereka nggak ada suatu hal yang bisa dilakukan ya, dimana dia nggak bisa diselamatkan lagi, muncullah si Mary yang dimana nggak logika dong, tiba-tiba ada kapal yang nggak ada yang ngendaliin, tiba-tiba muncul depan mereka, kan nggak masuk di logis ya, meskipun dalam dunia itu ya logis saja, tapi di dunia kita itu kan nggak logis gitu ya, kok bisa gitu. Tapi karena memang pada saat memasukkan cerita yang nggak logis itu masuk ke dalam cerita itu tepat atau pas gitu ya, itu tidak ada masalah gitu, nggak ada masalah meskipun sedikit nggak ada logisnya gitu, kayak gitu. Apa yang mau gue jelasin di Clannad After Story kayak gitu. Dan ya emang sih yang lebih bener-bener ngedapetin di Clannad itu ya, kalau bagi gue ya itu dramanya, dimana dia dari sekolahan, dia dari dia lulus sekolah, dia bekerja, lalu dia mencoba untuk bekerja. Pada saat dia mau bekerja itu dapat promosi naik pindah kantor atau gimana gitu, tiba-tiba orang tuanya kenapa gitu kan, dan dia akhirnya nggak jadi dinaikin seperti itu. Dia kesel bagaimana gitu, dapat emosinya tuh dapat. Lalu dimana dia kehilangan ininya gitu lah, gue nggak mau spoiler gitu, dimana dia kehilangan ininya, lalu bagaimana dia berinteraksi pada saat setelah kehilangan dia gitu ya. Langsung aja lah, kan ini dari anime lama juga ya, masa gue spoiler ya. Pada saat dia kehilangan si Nagisa gitu kan ya, istrinya gitu ya, main heroinnya kehilangan, lalu dimana kehilangan itu demi untuk melahirkan anaknya ya bernama Ushio gitu ya. Pada saat dia lahir gitu kan, bagaimana tuh perasaan seorang suami yang pada saat ditinggalin oleh istrinya tuh untuk perasaan dia tuh bagaimana tuh dapat banget. Lalu berkomunikasi dengan anaknya yang sudah lama ditinggal gitu kan ya, itu kan ada time skip sedikit ya kan dia di episode pertengahan ya kalau nggak salah itu ya, dimana dia time skip, dia merasa nggak bisa untuk merawat si anaknya Ushio ini. Dia merasa begitu, dia merasa bagaimana ya, sebagai dia tuh nggak bisa ngadepin dunia ini bersama anaknya tanpa seorang ibunya atau tanpa seorang istrinya begitu. Dia nggak bisa itu, dia kira ngasih ke kakek atau neneknya, kalau misalnya itu ya kakek neneknya atau ayahnya Furukawa Nagisa ya, dia ngasih ke ayah sama ibunya. Dia menjadi agak-agak sedikit stres gitu kan. Lalu sampai pada suatu saat dimana dia, wah gila itu berasa banget sih pada di scene bunga nih, lu pasti lu pada ini dah, di scene bunga tuh dimana yang dia bilang yang si Ushio nangis tuh, gila men, ya ampun, itu utama, itu yang gua Nagisa meninggal gue merasa bersedih, tapi yang paling sedih bagi gua itu pada saat si Ushio nangis, itu yang
Oh gila, itu langsung air tuh berkaca-kaca men. Gue tuh bener-bener air berkaca-kaca. Mata gue tuh berkaca-kaca, bener-bener bukan berkaca lagi, udah netesin air. Udah bener-bener apa nih cerita? Ini cerita macam apa ini? Cerita macam apa ini? Dan mereka berbaikan gitu kan ya. Akhirnya mereka berkumpul kembali sebagai keluarga. Lalu pada saat di akhir usia pun mati itu, yang ditanya apakah sudah sampai apa udah di kereta, itu kan pelan-pelan mati tuh. Oh man, gue tuh naas, gue tuh ngebayangin gimana jadi si Tomoya ya, si karakter utamanya, si MC-nya ya. Gimana jadi dia men, udah ditinggalin istri, terus baru berbaikan dengan anaknya mati. Lu bayangin ya sih, itu berat banget gitu, benar-benar berat gitu. Dan beratnya tersampaikan kepada para penonton gitu. Gue yakin banyak yang yang nangis juga nonton ini. Bahkan voice aktornya, seiyunya itu, gue denger radio kan, gue lihat di YouTube ya. Gue tuh kadang di YouTube suka denger radio voice actor. Misalnya kayak ya bercandaan voice actor lah, dimana voice actor kan kadang suka dapat pekerjaan jadi radio ya, buka inian radio. Terus gue sering denger gitu. Kayak misalnya Nakamura Yuichi atau gimana kan, gue suka dengerin mereka ini ya, dengerin mereka radio gitu, di radio gitu. Banyak di YouTube loh kalau misalnya, meskipun nggak full ya, nggak full satu inian episode gitu di radio, tapi kayak sepotong-sepotong. Tapi gue sering dengerin nih kayak gini nih. Yang kayak gini-gini dia kan di radio nih kan ya. Gue sering dengar. Lalu gue pernah ketemu, gue nggak tahu masih ada nggak ya, udah nggak ada kali, udah lama gitu gue ketemu pada saat si Nakamura Yuichi nih, voice aktornya dari Tomoya, ngebilang ke kayak lagi ada radio gitu, entah sama siapa gue nggak tahu. Dia tuh ngomong kalau misalnya pada saat dia melakukan voice actor season 1 tuh masih, kalau nggak salah dia ngasih tahu ke seseorang tentang si MC-nya, wah ininya dah, voice actor si Nagisanya, voice actor Nagisa siapa? Nakahara Maya. Tapi gue lupa siapa ya. Dia ngomong gitu, dia ngomong kalau S1 tuh ya kayak anime biasa gitu, komedi, slice of life. Tapi pada saat di S2 itu katanya dia emang sedih gitu. Bahkan kalau nggak salah ya, kalau gue inget ya, seinget gue ya, itu seiyunya Nagisa itu beberapa kali katanya nangis gitu, gue lupa. Karena emang ceritanya berat, kata dia ngomong, cerita itu berat. Dia tuh ngomong, dia kalau nggak salah Nakamura Yuichi itu udah main dari gamenya. Orang yang dari gamenya itu kan jujur udah pasti tahu loh kan, ini adaptasi game ya, yang udah tamat atau gimana ya, pasti udah ngerti lah jalan ceritanya gitu. Untuk orang-orang yang nonton anime dari VN ya, atau dari yang udah main ya, mungkin gak akan kaget pada saat lihat animenya. Tapi orang yang dari anime langsung, yang enggak dari VN itu bakal kaget banget pada saat nonton yang S2 nya, after story-nya. Dan jujur memang iya, gue sebagai yang dari anime doang, gue kaget nonton after story ini, bener-bener kaget. Pokoknya udah the best banget lah ini. Udah nggak ada ini banget, nggak ada lawan untuk gue ya. Ya kalau kalian semua suka, gue suka Naruto bang, gue suka One Piece bang, gue suka Boruto bang, gue suka Kingdom Katekyo Hitman Reborn bang, gue suka apalah pokoknya, itu serah lo ya kan. Itu emang kesukaan lo ya, orang beda-beda. Tapi gue itu yang paling suka ya Clannad After Story. It's the best. Sampai sekarang gue masih belum menemukan anime yang benar-benar bikin gue nangis lagi. Masih belum menemukan. Anohana, jujur gue belum, memang sedih. Gue belum nonton animenya. Gue juga rada males kalau nonton anime karena udah spoilerin gitu kan. Udah lihat scene juga terakhir gitu. Jadi gue rada males. Memang masih belum ada lagi yang benar-benar nangis kayak Clannad After Story gitu. Paling yang mendekati Clannad itu ini, kalau bagi gue ya, itu adalah ini. Bentar. Lagi loading. Biasa gini nih, derita PC kentang. Nggak ngerti gue. Bentar. Buatan Jun Maeda juga tapi ya. Live
Little Buster ini mungkin yang mendekati ke ya tadi Clannad After Story ya. Tapi berbeda gitu. Kalau After Story lebih ke romance, ini tuh lebih ke, menurut gue lebih ke pertemanan. Gitu. Mungkin bisa gue bahas nanti di video berikutnya gitu ya. Little Buster juga ada 2 season. Season 1 sama season yang Refriend yang terakhir, season keduanya. Dan ini gue kenapa nangis karena gue juga punya teman, men. Gue juga punya kayak, bukan geng lah gitu, kita tongkrongan atau gimana gitu ya. Gue punya juga bagaimana tragedi mereka tuh gue juga berasa gitu. Berasa kehilangan teman atau gimana tuh gue berasa juga gitu. Jadi lebih menyamakan lah situasi lah seperti itu ya. Meskipun memang tidak seperti Clannad After Story yang bikin gue bener-bener mewek ya, tapi Little Buster juga bagus. Dan ini banyak yang kurang tahu kayak di Indonesia ya. Little Buster, different. Clannad emang iya banyak yang tahu, tapi Little Buster kayak kurang. Paling tuh yang Jun Maeda tuh yang orang-orang tahu tuh ya Clannad, Air, lalu Angel Beats, Charlotte, terus yang terakhir itu Kami-sama Hinatahi, The Day I Become God. Itu mungkin yang banyak tahu ya kan. Kami-sama Hinatahi juga baru ya. Terbarunya. Meskipun terbaru juga beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah, 2019 atau 2020 gitu gue lupa. Yang katanya dibilang sebagai anime yang paling sedih, tapi karena kita sudah dibikin kayak wah nih paling sedih, tapi malah jadi nggak sedih gitu, nggak terlalu dapet gitu. Tapi ya begitulah ya. Gue lagi menunggu juga Jun Maeda selanjutnya bikin apa. Lagi menunggu. Tapi untuk lo yang mencari cerita tentang slice of life, yang benar-benar slice of life, dan ada drama dan ada tragisnya, gue bisa saranin lo nonton Clannad. Meskipun anime lama ya, anime 2006, 2007, 2008 ya, 2010 ke bawah gitu ya. Tapi ini masih bagus. Ya animasinya ya nggak jelek-jelek banget lah. Anime atipikal lah, nggak sebagus-bagus sekarang, tapi ya nggak jelek-jelek banget kayak tahun 90-an yang masih begitu ya. Masih bagus lah. Oke, thank you yang sudah mendengarkan ya. Ini cerita bacotan gue Clannad After Story ya. Banyak yang bilang bagus juga, banyak yang bilang nggak terlalu dapat juga ya. Itu terserah kalian semua. Tapi untuk gue ini is the best. It's the best anime. It's the best that can make me cry. Ini yang salah satu anime yang bisa gue yang nangis, dan salah satu anime yang membuat gue semakin terjun ke dalam dunia anime. Benar-benar yang bikin gue kaget gimana anime itu bisa ngebuat nangis gitu. Gimana anime itu nggak cuma untuk anak-anak, itu bisa juga untuk orang dewasa atau remaja, lebih remaja ke dewasa lah ya. Untuk orang-orang dewasa, gue bisa lihat dari sini tuh. Karena ya untuk anak-anak ceritanya terlalu berat, men. Tragis ini, beban hidup, beban inilah, segala macam itu mungkin susah kalau untuk anak ya. Tapi kalau untuk orang remaja atau dewasa itu mungkin bisa lebih mengerti kayak gitu. Oke. Thank you yang sudah mendengarkan. Bacotan gue udah berapa menit? Udah 20 menit. Gue gak mau ngelama-lamain lagi. Thank you yang sudah mendengarkan. Mungkin selanjutnya gue bakal bikin ini sih apa namanya, gue mau lanjutin Final Fantasy ini gue. Dari kemarin belum lanjut tuh. Belum ini juga soalnya gak ada waktu. Oke udah. Thank you yang sudah mendengarkan. Terima kasih udah mendengarkan bacotan gue. Bye bye.